Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islami wal ihsan walladzi wa'adal mu'minina bidukhulil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hannanul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, petunjuk, taufik dan inayah pertolongan dari Allah kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai akhir masa nanti. Para muhibbin rahimakumullah, As-samin wal khamsun min suwaril Qur'an suratul Mujadalah, madaniyatun wa ayatuha sintani wa ishrun. Yang ke-58 dari surah Al-Qur'an, surat yang bernama Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ini diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 22 ayat. Al-Mujadalah artinya adalah perdebatan. Sebagaimana dinyatakan di permulaan surat yang ke-58 ini tentang seorang perempuan yang mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan seorang perempuan yang mendebat engkau wahai Rasul tentang suaminya, dan perempuan itu mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Para muhibbin rahimakumullah, menurut para ulama tafsir, ayat ini adalah turunnya di mana waktu itu salah seorang perempuan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khawlah binti Sa'labah, ada yang mengatakan Khawlah binti Hakim. Khawlah ini istri dari sahabat Nabi juga yang bernama Aus bin Samit. Disebutkan dalam riwayat itu, satu hari Aus bin Samit ini mengajak istrinya untuk berkumpul, dan istrinya tidak mau. Maka Aus pun marah kepada istrinya. Kemudian si Aus ini mengucapkan kata-kata zihar kepada istrinya.
Zihar itu adalah sesuatu ucapan yang intinya menyamakan istri dengan orang-orang yang haram dinikahi, seperti ibu, anak, adik, dengan ucapan anti alayya ka dhahri ummi. Bahasa kitanya, engkau ini wahai istriku seperti ibuku. Nah, artinya apa? Seorang laki-laki tidak boleh mengkumpuli ibunya disamakan dengan istrinya. Ini namanya dalam istilah fikih disebut zihar. Menyamakan istri dengan ibu atau adik atau anak, orang-orang yang haram dinikahi. Berarti istri jadi haram hukumnya dikumpuli. Nah, kemudian para muhibbin rahimakumullah, setelah khaulah ini dizihar oleh suaminya, setelah disamakan dengan ibunya, khaulah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar khaulah, wahai Rasulullah, bahwasanya suami ulun Aus telah menzihar ulun. Artinya telah menyamakan ulun dengan ibunya. Rasulullah menjawab, harumti alai, engkau haram atasnya. Nah, bila mana suami menzihar istrinya, sudah haram keduanya berkumpul. Harumti alai, engkau hai perempuan haram atas suamimu. Nah, si perempuan tadi mendebat, ya Rasulullah, ma zakara talaka, wahai Rasul, suami ulun tidak mengucapkan talak. Suami ulun tidak mengucapkan talak, tapi dia mengucapkan zihar. Rasulullah menjawab lagi, harumti alai, engkau haram atas istrimu. Terus si perempuan ini mendebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dinamakan surat yang ke-58 ini dengan surat Al-Mujadalah tadi. Nah, setelah itu Rasulullah memanggil Aus bin Samit, suaminya Khaulah tadi. Dipanggil Rasul, apa yang kau lakukan hai Aus terhadap istrimu? Ujar Aus, ulun telah menzihar dia. Lalu kata Rasulullah, apakah kamu ingin masih berkumpul dengan dia? Masih ingin. Ada 3 hal, salah satunya yang engkau lakukan. Pertama, sebelum engkau menyentuh istrimu, engkau memerdekakan seorang budak. Kalau engkau kada mampu, engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau engkau kada mampu juga, memberi makan 60 orang miskin. Nah, setelah itu baru engkau boleh menyentuh istrimu. Nah, inilah yang disebut dalam fikih ngarannya kafarat zihar. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada beberapa hal, beberapa kejadian, beberapa perkara yang mungkin terjadi setelah seseorang itu menikah. Pertama, kemungkinan terjadi sudah menikah itu talak. Talak itu mungkin terjadi. Agama telah mengatur bahwa bagaimana talak itu supaya tidak menjadi yang diharamkan Allah. Diatur oleh agama sedemikian cara menceraikan istri supaya tidak berdosa. Nah, kemudian di dalam pernikahan itu lagi, sesudah nikah itu kemungkinan terjadi lagi raj'ah atau rujuk. Nah, bagaimana hukumnya rujuk? Bagaimana caranya rujuk? Setelah perkawinan itu akan mungkin terjadi zihar.
menyamakan istri dengan orang yang haram dinikahi. Rambut ikam nih omanya ayah persis rambut mamaku. Nah, itu zihar. Tangan ikam ini sama tangan mamaku, zihar. Menyamakan istri dengan orang yang haram dinikahi. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sesudah menikah. Nah, apabila kita menyamakan istri kita dengan orang-orang yang haram dinikahi tadi, sejak itu tidak boleh kita menyentuhnya kecuali melakukan salah satu di antara 3 perkara tadi. Cari budak, kalau kadada puasa 2 bulan berturut-turut, kalau kada tahan hanya memberi makan 60 miskin, hanya boleh disentuh. Nah, itu zihar. Setelah perkawinan itu mungkin pula terjadi sesuatu yang namanya ila. Mungkin kita jarang mendengar kejadian di kampung kita, di masyarakat kita yang namanya ila. Ila itu adalah seorang suami bersumpah tidak akan menyentuh istrinya 4 bulan lebih. Aku bersumpah demi Allah kada akan menyentuh engkau 4 bulan 10 hari umpamanya. Nah, ini namanya adalah ila. Ada lagi kejadian yang mungkin terjadi setelah pernikahan, li'an. Li'an itu adalah satu kejadian di mana umpamanya seorang suami melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya melakukan perzinahan, atau si suami mendakwa istrinya melakukan perzinahan. Nah, ini kalau suami tidak melengkapi dengan 4 orang saksi, maka suami akan dihukum karena mendakwa tersebut, walaupun benar-benar dia melihat istrinya melakukan perzinahan. Melihat bujur bini sedang berzina, tapi kita kada punya saksi 4 orang, jangan wani-wani malapor. Bila wani malapor, kita dihukum orang, walaupun kita melihat. Nah, supaya jangan dihukum, si laki-laki ini kayak apa caranya? Ada istilah dalam fikih ngarannya adalah li'an. Bentuk li'an itu macam apa? Di masjid letaknya, dikumpul orang-orang, beberapa orang manusia mukminin mukminat dikumpul di masjid. Di situ ada hakim agama, di situ ada si perempuannya, si laki naik ke atas mimbar, lalu yang laki berkata, asyhadu billah innani laminas shadiqin fi ma ramaitu bihi zauji minaz zina. Jadi si laki, aku bersaksi dengan Allah bahwa aku benar dengan apa yang aku dakwakan terhadap istriku daripada perzinahan. 4 kali suami mengucap itu di hadapan manusia orang banyak. Nah, kemudian diakhiri dengan ucapan wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin, dan aku berani menanggung laknat Allah jadi suami andai kata aku berdusta dalam dakwakanmu ini. Nah, itu namanya adalah li'an. Bila suami berani melaksanakan li'an ini, dia selamat daripada dihukum karena mendakwa bini tadi berzina. Nah, sekarang bininya yang akan mendapat hukuman, kecuali si bini membalas li'an dengan li'an juga. Nah, bininya selamat daripada hukuman dunia, suaminya selamat dari hukuman dunia. Tapi di akhirat pasti ada yang sangkut antara dua. Si bini kada hakun. Nah, bini boleh naik ke atas mimbar juga. Bini bersumpah, asyhadu billah inna fulanan laminal kadibin fi maramani minaz zina.
Gesibini tadi, aku bersaksi dengan Allah bahwa lakiku itu dusta mendakwa aku berzina. 4 kali si perempuan itu mengucap tadi. Ditutup dengan yang kelima, wa alayya ghadabullah in kana minas shadiqin. Aku berani menanggung kemarahan Allah jika suamiku itu benar dalam dakwaannya kepadaku berzina. Nah, ini ngarannya li'an. Itu bisa terjadi setelah pernikahan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ayat yang pertama dalam surat Al-Mujadalah ini yang menyebutkan tentang seorang perempuan bernama Khawlah binti Sa'labah tadi. Dia mendebat Rasulullah SAW tentang suaminya, yang mana dia mengatakan bahwa suaminya tidak menceraikan dia, tapi Rasulullah mengatakan, walaupun demikian kamu tetap haram atas suamimu karena kamu sudah dizihar oleh suami. Jadi zihar itu menyamakan istri dengan orang-orang yang diharamkan menikahinya. Surat Al-Mujadalah sebagaimana surat yang lainnya memberikan kepada kita petunjuk dan arahan-arahan yang banyak. Di antaranya ayat 22 yang berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahumul muflihun. Artinya, tidak kamu jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka itu mencintai orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan kamu jumpai orang yang beriman itu mengasihi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Tidak kamu jumpai orang yang beriman itu mengangkat pimpinan kepada orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Sekalipun mereka itu adalah abah-abah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka. Artinya walaupun abah, tapi abahnya orang yang ingkar kepada Allah, maka si anak sedikit pun kada ada cinta kepada abahnya. Itulah tanda anak yang beriman. Seorang ayah yang beriman tidak akan cinta kepada anak yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Seorang saudara yang beriman tidak akan cinta kepada saudara yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan di hati mereka iman, dan Allah perkuat mereka dengan cahaya daripadanya. Allah masukkan mereka itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka pada surga itu. Allah ridha daripada mereka, mereka pun ridha daripada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya golongan Allah itulah yang menang. Nah, Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan pada sahabat Nabi yang bernama Abi Ubaidah ibnil Jarrah. Abi Ubaidah sahabat Nabi, tapi abahnya masih kafir. Masih kafir. Dalam perang Uhud bertemu anak dengan abah. Akhirnya Abi Ubaidah ini walaupun itu abah tapi kafir, tetap beliau bunuh ayahnya sendiri. Nah, di sini Allah memuji sikap daripada Abi Ubaidah itu. Walaupun itu orang tuanya, tapi karena ingkar kepada Allah, tetap dia berbuat demikian. Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri yang bernama Al-As bin Hisham
karena pamannya tidak mau Islam. Banyak lagi sahabat-sahabat seperti yang demikian itu. Allah mengatakan ridha daripada mereka dan mereka pun ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, ini ayat merupakan landasan atau dasar daripada satu sikap yang mulia yang disebut dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta pada jalan Allah dan benci pada jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Rawahu Ahmad. Paling kokoh ikatan iman seseorang apabila ada dalam dirinya al-hubbu fillah, cinta pada sesuatu yang dicintai Allah dan benci pada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nikawa macam itu, kita cinta kepada orang yang dicintai Allah, kita benci kepada orang yang dibenci Allah, itu menunjukkan kekuatan iman yang ada di dalam hati kita. Diwahyukan Allah berwahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, "Lau annaka 'abadtani bi'ibadati ahli samawati wal ardh wa hubbun fillah laisa wa bughdun fillahi laisa ma aghna anka dzalika syai'a." Wahai Isa, andai kata kamu beribadah seperti ibadahnya seluruh penduduk langit dan bumi, tapi dalam diri kamu tidak ada al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, maka ibadah itu tidak akan punya arti apa-apa sedikit juga pun. Kita beribadah kepada Allah, tapi kita ada mencintai orang yang dimurkai Allah, sia-sia ibadah kita. Nah, ini al-hubbu fillah. Kita cinta kepada orang bila mana orang itu dicintai Allah, dan kita benci kepada orang bila mana orang itu dibenci Allah, walaupun orang itu adalah orang tua kita, saudara kita, anak kita, adik kita, istri kita, suami kita, dan sebagainya. Para muhibbin rahimakumullah, ada dua tingkatan yang dimaksud dengan al-hubbu fillah. Yang pertama, ayyuhibba lillah wa fillah la liyanala minhu ilman aw amala aw yatawassala bihi ila amrin wara'a dzatih wa huwa a'la darajat. Dia mencintai orang yang saleh. Cinta kepada orang saleh. Kenapa dia cinta kepada orang saleh? Karena orang saleh itu dicintai Allah. Padahal orang saleh ini sedikit pun tidak pernah berjasa kepada dia. Misalnya kita dengan seseorang Fulan ini orang saleh, orang yang takwa kepada Allah. Fulan itu kada pernah melajari kita, kada pernah menyelamatkan kita, kada pernah membantu kita, kada pernah memberi amalan lawan kita. Pokoknya sidin itu sedikit pun kada ada jasa lawan kita. Tapi karena sidin itu orang yang saleh, kita cinta kepada beliau. Nah, ini hubbun fillah yang paling tinggi derajatnya. Semata-mata kita mencintai orang itu karena Allah dan karena orang itu dicintai Allah. Seorang suami, laki ini tuha, tapi takwa kepada Allah, saleh suami ini, berduit kada, orangnya panggaringan,
memberi nafkah zahir batin kada kawa lagi lawan bini, tapi si bini tetap sayang lawan laki karena kesalihannya. Si bini sayang lawan laki karena ketakwaan si laki itu. Nah, si perempuan ini punya sikap ngarannya al-hubbu fillah. Di akhirat nanti orang yang punya sikap seperti itu diberi Allah kursi di samping arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga halnya seorang suami beisi bini uyuh, kada kau lagi melayani zahir dan batin, tapi bini ini ahli ibadah, bini ini takwa kepada Allah, dia cinta kepada istrinya, sayang kepada bininya karena kesalihan bininya itu, karena ketakwaan bininya, sayang lawan bininya. Nah, si laki ini ngarannya punya sikap al-hubbu fillah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, ayyuhibbahu la li dzatihi bal li ghairihi wa dzalikal ghairu laisa raji'an ila huzuzihi fid dunya bal yarji'u ila huzuzihi fil akhirah. Kita mencintai orang yang saleh, orang yang takwa, kita cinta kepada si jin itu. Kenapa cinta? Satu, karena si jin itu dicintai Allah. Yang kedua, si jin itu melajari aku ilmu. Dengan ilmu ini aku bisa sembahyang, bisa aku beribadah kepada Allah. Jadi aku sayang lawan si jin itu. Nah, bercampur ada sedikit. Nah, itu juga orang yang kaya, yang takwa, yang saleh. Aku ketujuh lawan si jin itu. Kenapa ketujuh? Si jin itu saleh orangnya, takwa orangnya, rancak memberi aku duit. Dengan duit itu bisa kugunakan untuk nafkah hidupku, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cinta kita yang demikian itu disebut juga ngarannya al-hubbu fillah, cinta pada Allah, tapi tingkatan yang nomor 2. Yang penting dalam al-hubbu fillah ini, orang yang kita cintai itu jangan sampai orang yang fasik, orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kita selalu akan goyang menghadapi segala macam sesuatu keadaan kalau iman kita belum diikat dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Anak kada sembahyang, masih diberi makani, masih diberi duit, tukarakan sepeda motor, pada sembahyang gak ada inya, puasa belang kambingan, bayang belang kambingan, minum mabuk-mabukan mau, tetap diberi makani, tetap ditukarakan apa segalanya pakaian. Ini orang kada punya sikap al-bughdhu fillah. Beisi bini suka melakukan maksiat, bini suka melanggar hukum Allah. Cuma kesayangan bini, tetap aja bini disayangi, tukarakan segala macam. Ini laki-laki kada punya sikap al-bughdhu fillah. Berarti imannya belum punya ikatan yang kuat. Rasulullah SAW berdoa dalam sebuah doanya, Allahumma la taj'al li fajirin alayya minnatan fatarzuqani minhu mahabbatan, fatarzuqani minhu mahabbatan. Ya Allah, kata Rasulullah, jangan kamu jadikan orang yang fasik itu berjasa kepadaku, karena khawatir nanti bahwa aku cinta kepada dia. Kita paling khawatir kalau orang nang baik lawan kita, orang nang memperhatikan kita, nang membantu kita, orangnya fasik, itu paling bahaya. Kenapa? Kita mudah cinta, sayang kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, padahal agama mengajarkan kita kada boleh cinta kecuali kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh benci kecuali pada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya surat yang berikutnya adalah suratul Hasyr. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.